Halo semuanya. Wah. Oke, kita general reading ya. Ini pembacaan kartu energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa vice versa atau kebolak-balik. Nah, ini timeless sih, bisa berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Dan menunggu responnya, harap bersabar ya kak, karena antri gitu. Makasih ya. Oke, so ini di video ini temanya berjudul pesan dari batinnya ke kamu. Oke? Kira-kira seperti apa pesan dari batinnya gitu? Perasaannya yang dari batin, yang menembus batin ya, buat kamu tuh kayak gimana? Yang pengen banget dia ungkapkan, yang ingin dia sampaikan dari batinnya buat kamu di dalam ikatan batin kita ini. Kita. Iya, kalian yang punya ikatan batin, koneksi batin gitu, mungkin ada pesan yang mau dia bilang gitu ya. Kita cek energinya. Oke. Pesan dari batinnya. Determination. Wah. Turn over a new page. Jadi ini apa ya? Dia ngerasa kayak seperti tanpa arah. Dia seperti kehilangan arah, tidak tahu arah dan tujuan hidupnya gitu. Beberapa dari mereka ini yang terkoneksi dengan kamu, dia tuh ya, kalau dia ikutin realita, dia ikutin arogansinya, dia ikutin egonya, dia mau sih melangkah ke depan tanpa menoleh ke kamu lagi. Tapi di pertengahan jalan dia stagnan. Di pertengahan jalan menuju ke depan dia kayak menitihkan air mata atau sedih gitu ya. Ya kalau dia jarang nangis, setidaknya dia kayak berkaca-kaca gitu matanya. Dia merasa kayak orang yang ya, aku berusaha mau bodo amat sih sebenarnya, karena gimana ya, aku pengen maju ke kamu atau mendekat ke kamu juga aku nggak punya keberanian gitu. Atau dia merasa ya apalagi gitu yang harus gue lakuin. Aku tahu nih, aku udah mengacaukan semuanya. Aku mengacaukan relasi kita, koneksi kita, hubungan kita. Aku tahu banyak kesalahanku sama kamu. Tapi sekarang di saat aku menyadari, aku ngerasa kayak ya memang aku harus ngelakuin sesuatu nih. Setidaknya aku ya minta maaf lah sama kamu atau memperbaiki hubungan kita gitu, relasi kita. Cuma aku nggak berdaya gitu, aku nggak tahu ya. Apalagi kalau ini ada orang lain, aku dikendalikan gitu, aku dikendalikan keadaan juga. Begitu banyak energi-energi yang masuk ke dalam hidupku, ke dalam diriku, yang membuat aku tuh jadi bingung harus kayak gimana menghadapi kamu. Jadi aku memutuskan untuk ya gini aja dulu, aku diemin kamu, aku melangkah kehidupanku selanjutnya gitu. Cuma ya
gini, dia di batinnya itu kayak bergejolak terus. Dia merasa tertekan, ngerasa kayak orang yang aku udah bikin kesalahan yang luar biasa sih. Ya, aku memang nggak mampu lah, nggak sanggup menebus semuanya. Tapi kan itu kalau dia ikutin logikanya dia, perspektifnya, sudut pandangnya. Tapi kalau dia lihat ke batin dia yang terdalam, sebenarnya bergejolak banget gitu, tertekan banget. Soalnya ya, kita kalau kayak dia ini ya, atau ini bisa vice versa, seseorang ini bakalan terus gak tenang hidupnya kalau dia belum melakukan apa-apa ke kamu. Terutama ini yang pernah menyakiti dengan sangat luar biasa ya, kejam, tega atau gimana, atau dia nyakitin terlalu, ya sakit lah yang kamu rasakan gitu. So orang kayak gini apapun situasinya, keadaannya, udah kayak gimana juga sekarang, sebenarnya ini bakalan sulit sih hidupnya tenang. Nah sebenarnya dia pengen bilang ke kamu gitu, ya lu ngelihat gue dari luar aja, sebenarnya hati gue hancur banget ya. Gue hampir tiap hari ngejolak batin, tertekan batin, karena gue belum ada ngelakuin apa-apa buat lo gitu. Minta maaf aja gue nggak sanggup, atau gue jujur aja sama lo aja belum sanggup gitu. Oke lah, minum dulu sana. Jadi kalau ada orang yang seperti ini, kamu dealing sama orang yang seperti ini, ya kamu bisa aja bilang dia egois gitu. Tapi kadang bukan ada selalu niatan dia buruk gitu ya. Maksudnya dia nggak selalu bermaksud yang nggak enak, tapi ya namanya orang yang ribet gini memang payah gitu ya. Ini bisa vice versa. Ini muncul energi tentang ketakutan gitu. Kalau orang yang kayak gini nih batinnya akan terus ngerasa gejolak yang luar biasa gitu. Ibarat kata gue kalau ngikutin logika gitu ya, gue dengar omongan-omongan sekitar gue, saran-saran atau nasihat, atau gue sebenarnya cari nih solusinya gimana. Gue berusaha supaya semua membaik, atau ya supaya hidup gue tenang gitu. Tapi ya semua tuh ya gue rasa mungkin memang harus melepas gitu. Memang harus ya gue biarin lo gitu aja. Ini beberapa dari mereka itu memang karena dia nggak kuat mentalnya, makanya dia nggak sanggup ngelakuin apa-apa. Tapi ada juga yang memang egonya itu tinggi banget, jadi kayak ya udah gitu, masa bodoh ya, namanya manusia kan pernah bikin salah, terus gue harus ngapain gitu, gue harus mohon-mohon sama lo. Nah ada yang kayak gitu, itu yang egonya luar biasa gitu. Jadi belum ada kan kelihatan niat baik dia gitu, belum ada. Beberapa kalian pun kalau ada ngerasain niatan orang ini mendekat, kayak setengah-setengah gitu energinya, kayak dia setengah-setengah gitu memperbaiki hubungan dengan kamu. Itu sih. So ya sebenarnya sedikit aja ya dia mau menghilangkan ketakutan, sedikit aja dia mau menurunkan egonya, sebenarnya bisa ada perbaikan hubungan kalian, relasi kalian. Ini bisa ada yang memang kalian berdua sama-sama bergejolak di dalam batin gitu. Ya mungkin kamu ngerasa batinku juga tersiksa sih gitu. Aku juga sebenarnya rada-rada kasihan sama dia. Aku pengen kok memperbaiki hubungan, memperbaiki silaturahmi dengan orang kayak gini. Tapi dianya gimana gitu ya. Ya. Kamu jadi merasa ya udahlah, aku udah ngelakuin yang terbaik. Dia mau gimana ya terserah dia lah. Tuhan tahu kok kalau aku udah berusaha. Nah kalau dianya ya gitu sih, susah banget memang diajak kerja sama. Jadi orang yang kayak gini tuh
jangankan logika sama hatinya ya, intuisi sama batinnya juga kadang bentrok gitu. Ya lucu sih. Itu kalau dianalisa gimana ya. Jadi ada beberapa dari mereka merasa ya udah apalagi yang mau disesali gitu, semua sudah berlalu, ada yang kayak gitu. Ya it's okay lah, mungkin perspektif orang beda-beda ya, perspektif dia mungkin seperti itu. Tapi memang kita agak sulit loh hidup tenang kalau kita belum menyelesaikan masalah dengan seseorang. Kita agak sulit gitu menjalani hidup, melanjutkan hidup kalau kita pernah nyakitin orang. Itu kan situasi karma sebenarnya. Kemanapun kita berlari, sejauh apapun kita akan dikejar-kejar karma. Nah itu sih yang dialami dia. Dia kurang aware dengan hal seperti itu, kurang ada kesadaran dengan itu. Jadi dia lebih kayak membawa perspektifnya yang dia kira itu wajar gitu. Oke lah, makan dulu sana kak. Berat banget energinya ya kalau udah batin. Five of Swords. Ada Libra di sini ya. Muncul lagi Libra. Ada apa dengan Libra? Ada Aquarius ya, Gemini. Ini ada Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Capricorn lagi. Oke. Ya, Libra lagi. Bisa energi aja. Ini kuat Libra ya. Terus ada Scorpio, strong. Pisces, Cancer ya. Aquarius, Aries, Taurus. Leo, Sagittarius. Tapi Aries lebih strong. Bisa energi aja, nanti kita lihat lagi zodiak yang muncul. Gitu. So, ini juga perasaan dari batinnya, pesannya yang mau dia bilang juga ya, dari batinnya. Aku tuh ngerasa ya apa yang aku pikirkan itu yang benar gitu. Aku ngerasa aku udah denger nih, misalnya ada temanku, ada saudaraku, keluargaku, atau orang di sisiku atau siapa gitu ngomong, ya aku ngerasa itu tuh yang pas gitu. Ada yang seperti itu. Atau ya setelah aku mencerna semuanya, keadaan kita, situasi kita, di dalam diamku off komunikasi, tidak lancar komunikasi dengan kamu, aku udah menimbang semuanya dan aku merasa ya udahlah gitu. Ya udahlah gitu doang. Gemes nggak? Gemes lah, masa enggak? Ih. Oke. So kita tuh hidup ini memang beda-beda sih pola pikir setiap dari kita gitu ya, karena kita punya cerita hidup masing-masing yang berbeda. Jadi kadang kita bilang semua itu ya udahlah, itu bisa aja menurut dia doang. Ya udahlah ini bisa aja kan relatif. Menurut kamu pasti kayak gak bisa gitu dong. Ya gitu sih. Jadi kalau menilai sesuatu itu sebenarnya relatif. Perspektif, cara pandang, pola pikir, mindset itu sebenarnya banyak kan relatif. Penilaian pun relatif. Dia merasa ya udahlah mau gimana lagi coba. Gue harus ngapain emangnya gitu. Nah itulah ya dari batinnya. Tapi dia bilang juga kayak di saat aku merasa apa yang aku pikirkan itu yang benar, atau aku merasa mindsetku yang benar, pola pikirku yang benar, tapi kok aku ngerasa gak bisa menaklukkan itu. Maksudnya sekeras apapun aku merasa bahwasanya pemikiranku yang benar, toh juga ujung-ujungnya aku luluh lagi sama kamu.
aku kayak ngerasa baper. Aku jadi kayak orang yang ngerasa ya aku harus melanjutkan hidup gitu. Tapi ya sering banget ada momen dimana aku sedih, aku teringat kamu, aku kangen sama kamu, aku ingat-ingat lagi tuh kayak banyak banget kebaikan kamu. Aku ingat kayak kamu pernah perhatian, kamu pernah melakukan yang baik untuk aku, pernah support aku, bantu aku, kamu perhatikan aku. Terlintas gitu, selalu terlintas di pikiran aku kayak gitu. Bahkan aku nggak ada niatan sebenarnya untuk mengingat itu semua, tapi ya muncul terus ingatan tentang kamu. So ya, sebenarnya batinku tersentuh ya, hatiku tersentuh sebenarnya dengan kamu. Jadi ya sekeras-kerasnya aku menaklukkan dunia ini, mencoba baik-baik saja melanjutkan hidup, atau aku menjalani semuanya tanpa kamu, aku bisa, ya itu hanya arogansiku aja. Aku tahu kok, aku masih bentrok dengan egoku, aku masih bentrok dengan diriku sendiri. Aku terlalu keras dengan pemikiranku. Gitu. Ini bisa vice versa, tapi ini kan ada energi mirror. Queen and King, ada mirror di antara kalian, seperti twin flame. Dia kadang batinnya kayak gitu, tapi kadang batin kamu juga kayak gitu. Ya, gimana ya? Kembali ke diri masing-masing aja lah, ya. Oke, udah minum dulu sana. Jatuh. Oke, jumping card, thank you God. Lanjut ya. Ini ada abundance planning. Nah, jadi dari batinnya juga dia merasa banyak hal sih yang pengen aku sampaikan ke kamu. Pengen sih ngirim pesan untuk kamu dari batinku, apa yang aku rasakan gitu. Sebenarnya kalau kamu melihat aku makin menjauh, itu karena memang aku tuh ya merasa kita jadikan aja koneksi kita ini, relasi kita selama ini tuh sebagai pengalaman berharga. Kadang dia merasa gitu. Dia kayak pengen bilang ke kamu, ya aku mau kita menjadikan ini pengalaman aja gitu, pelajaran berharga. Walaupun aku tahu aku menyakiti kamu gitu. Aku tahu kok. Aku pernah egois sama kamu, pernah keras dengan kamu, kasar, ada yang gitu ya. Ada juga yang kayak, ya aku tahu lah, aku nggak tahu terima kasih, aku orangnya jarang minta maaf sama kamu, aku kurang mengapresiasi kamu. Aku tahu semua itu. Tapi kadang aku mikir ya, mungkin ini semua pelajaran aja yang harus aku ambil. Mudah-mudahan aku semakin dewasa ke depannya. Tapi batinku nggak bisa bohong gitu. Sesering apapun aku mencoba lagi dan lagi untuk menerima keadaan seperti ini tanpa berbuat apa-apa ke kamu. Semakin sakit sebenarnya batin aku ya. Sakit banget batinku. Bahkan aku udah dealing sama yang lain, aku fokus juga sama yang lain gitu. Tapi kamu gak tahu kan, aku tuh sering sedih. Bahkan aku lagi kerja aja, atau aku lagi studi, atau aku lagi usaha gitu ya, lagi ada kegiatan, tetap aja kesedihan itu ada di batinku. Karena aku gak lihat kamu, aku gak komunikasi sama kamu, kita gak dekat lagi gitu. Jadi ya itu sih pesannya. Ini sebenarnya orang yang energinya mulai membaik, atau dia ada niatan kok mau berubah menjadi lebih baik, tapi dia belum bisa melakukan apa-apa untuk kamu. Cuma itulah ya, batin dia yang terdalam kayak gitu. Oke, sekarang yang ini kita lanjut.
Nah, ini ada break. Terus di batinnya itu, dia pengen bilang ke kamu, mungkin kadang kamu melihat aku tuh kayak kejam ya, aku kayak tega sama kamu, aku nggak bisa kamu tebak, aku misterius, tertutup ya, aku ya kadang aku kasihan sih sama kamu. Kamu tuh mungkin harus menggali info yang dalam tentang aku gitu. Kayak kamu pasti bertanya-tanya kenapa aku bisa seburuk ini, sejahat ini ke kamu gitu. Tapi ya kamu melihat itu dari sisi luar aja. Sebenarnya sisi batinku yang terdalam, aku sering kok menyalahkan diriku sendiri. Kayak, kok aku tega banget ya nyakitin orang sebaik kamu. Kok aku tega ya keras banget, keras kepala. Kok aku tega ya ngeblok kamu. Bisa vice versa. Atau kok aku jadi ngerasa kejam ya, gak menjaga, gak merawat komunikasi dengan kamu. Kok aku bisa gini ya, gak merawat silaturahmi dengan kamu. Kamu tuh termasuk orang yang berjasa di hidupku. Kamu banyak bantu aku, banyak perhatian sama aku. Tapi kok aku kayak gini ya. Nah, kadang dia merenung gitu. Itu loh batinnya yang terdalam. Yang mungkin kamu lihat sisi luarnya aja gitu. Sisi luarnya memang kelihatan nih orang tegaan. Sok cool gitu ya. Slow. Jadi ya bersyukurlah ya. Bisa nyari tahu gitu ya energinya sampai dalam-dalam gitu di tarot ini. Iya, kita bersyukurlah sama yang maha kuasa. Tuhan dan semesta menuntun kita bisa membaca energinya, mendapat petunjuknya lewat hal spiritual gini kayak tarot ya. Jadi itu sih kak, energi yang terdalam banget dari batinnya yang pengen dia bilang sama kamu gitu. Jadi ya aku tahu aku tuh kayak iblis banget ya kalau dilihat gitu. Aku tahu aku tuh kayak setan ya menurut kamu. Tapi aku punya kok sisi sisi yang baik di dalam diriku yang aku nggak tunjukkan ke kamu gitu. Ini bisa karena egoku terlalu tinggi, gengsiku, atau ya aku punya karakter yang memang dari dulu tuh payah banget, makanya aku kayak gini. Tapi di dalam batinku yang terdalam, pengen deh bilang ke kamu kalau ya aku tahu banget aku tuh tega, aku tuh sangat-sangat menyakiti kamu. Aku sedih kok kalau meratapi kesalahanku seperti itu. Orang sebaik kamu, sebijak kamu, sebijak dan sedewasa kamu, sesabar kamu, aku giniin gitu. Kadang ya aku tahu sih, aku jadi sadar gitu kenapa kita jadi berjarak gini ya, mungkin karena aku juga gak pantas buat kamu. Jadi kalau kamu dapat yang lebih baik atau kamu bahagia bersama yang lain ya, aku rasa itu memang udah hak kamu karena kamu orang baik. Jadi pantas lah, hanya yang baik yang bisa didekatkan ke kamu. Kalau kayak aku ini ya bakalan dijauhi. Terkadang aku berpikir seperti itu, karena aku gak pantas untuk kamu, makanya kita menjauh tuh. Oke lah, Rodolfo. Gitu ya, Rosalinda. Sedih sih, cuma ya gak usah sedih-sedih banget ya. Ambil yang positif aja, yang bermanfaat gitu. Supaya kamu juga melihat bahwasanya setiap orang punya sisi baik di dalam dirinya. Walaupun ada yang menyakiti kita, sebenarnya ada yang punya hati nurani gitu. Maksudnya dia punya hati nurani, sebenarnya seperti itu. Tuh ada Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Taurus. Ini yang strong adalah Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces.
Oke. Libra, Taurus, strong. Cancer, Aries, Taurus. Ya. Bisa energi aja. Aku ngeliat sini ada energi yang memang luar biasa sih orangnya ya. Aktif maupun pasif, diem juga. Ini tegaan. Ada yang raja tega ya, ratu tega seperti itu. Tapi ya seburuk-buruknya orang, ada kok hati nuraninya ya. Sebenarnya gitu. Makanya kita bisa sampai menembus batinnya ini. Apalagi kalau kalian koneksinya udah koneksi batin, ya itu menembus batin gitu kak. Ya kamu lihat dia tuh ya, dia seperti orang yang nggak care sama kamu sebenarnya, yang udah nggak peduli mungkin sama kamu kalau kamu lihat gitu. Tapi kalau kita udah gali energinya ke dalam batin, ke dalam-dalamnya dia itu ya, kita ternyata tahu, oh ada loh sebenarnya kesedihan dalam batinnya itu. Kan manusia itu nggak bisa dinilai dari luarnya aja. Don't judge people by its cover. Kita nggak bisa menilai seseorang hanya dari luar. Dia kayak gini, dia kayak gitu, dia kayaknya ilfeel deh sama gue, dia kayaknya nggak suka sama gue, gelai gitu. Tapi ternyata batinnya kayak gini loh, sedalam ini sama kamu gitu. Cuma kalau mau spesifiknya itu memang harus personal reading ya, kalau spesifik. Soalnya kalau yang ini kan general gitu. Tapi nanti kita lihat cirinya, mana tahu nyangkut ya cirinya. And then ya gitu, di dalam batinnya dia pengen nyampein pesan. Sebenarnya aku bahagianya sama kamu loh ya. Kita baru kenal juga, aku ngerasa kamu udah connect banget ke aku, kamu udah sangat mengerti aku gitu. Terus ya, kalau kamu melihat aku ini seperti biasa-biasa aja ke kamu, sebenarnya di batinku aku sayang banget sama kamu. Jadi istilahnya aku mencintai kamu lebih dari yang kamu tahu gitu. Ih, gemes, gemoy. Nah gitu sih kak. Ini ada energi baper di sini. Cups, cups, and cups. Nah jadi ya lu nggak tahu aja gue baper, gue bawa perasaan. Lu taunya kan gue fine-fine aja, gue bisa kok sama yang lain, gue bisa kerja gini gitu, gue bisa usahain ini, gue bisa begini begitu kesana kemari ya. Tapi gue juga manusia, gue juga butuh kasih sayang. Dan sebenarnya kasih sayang yang tulus itu cuma dari lo gitu. Tapi beberapa kalian ini dilihat sama orang yang ya gitu, dia ya sok cool gitu kah, atau dia merasa ada yang lebih menarik dari kamu. Ini ada beberapa yang suka sama dia, jadi nggak selain kamu yang mau sama dia. Orang kayak gini jadi naikin egonya gitu, naikin harga dirinya. Ada yang populer ya, bisa vice versa. Ada yang kayak ya harus menjaga nama baik lah, entah karena harta, tahta, keluarga, nama baik ini itu ya. Ada yang karena pengaruh itu ya, keluarga, teman atau siapa, orang lain. Terus dia dalam batinnya bilang, ada sih penyesalan terdalam aku ke kamu. Aku sangat-sangat menyesal pernah nyakitin orang sebaik kamu. Aku sebenarnya sangat menyesal gak menyadari kalau perasaan aku kuat banget ke kamu. Aku menyesal sebenarnya udah mengabaikan kamu, membiarkan kamu gitu aja. Sekarang mungkin situasinya udah sulit, udah ada yang lain. Ya aku bingung harus kayak gimana. Jadi ini kayak cinta yang baru kusadari dan terlambat ya. Kalau aku datang juga aku kayak pahlawan kesiangan jadinya. Gitu. Dia juga pengen bilang ke kamu dari batinnya itu, ya aku menyesal saat itu aku
aku sangat egois, angkuh, aku sombong ya, aku sok kecakepan mungkin saat itu, atau merasa ada yang lain, atau ya aku biarin kamu baper sendirian, kamu berjuang sendirian. Terus sekarang atau nanti kamu sama yang lain aku sewot gitu. Aku nggak terima sebenarnya. Di batinku itu sebenarnya sakit loh kalau aku ngeliat kamu sama yang lain. Atau suatu saat kalau aku lihat kamu sama yang lain, aku sebenarnya bakalan sakit hati, cemburu ya. Karena sampai sekarang, sampai detik ini, bahkan mungkin sampai nanti aku akan terus mencintai kamu. Gitu. Dan penyesalanku juga ya, aku nyesal banget saat itu aku belum dewasa menyikapi cinta ini gitu. Seandainya aku mencintai kamu dengan cara yang dewasa, aku nggak mungkin kayak gini, jadi kehilangan kamu. Ya, gitu Andin ya. Gitu Rangga. Kalau udah batin berat sih energinya ya. Aku jadi haus nih, jadi lapar. Habis ini kita minum ya, makan dulu sana. Oke, dia juga batinnya itu, ini outcome ya. Ini spiritual banget ya energinya. Luar biasa. Di batinnya itu dia bilang gini, pesan yang mau dia bilang. Terkadang aku memang berpikir untuk membiarkan kamu, atau semakin membiarkan kamu, supaya kamu juga fokus sama hidup kamu. Aku gak mau nyusahin kamu lagi gitu. Sebenarnya sekarang hidupku sulit ya, ada ketidakbahagiaan. Aku butuh kamu sebenarnya. Tapi nggak lucu kan, aku hubungi kamu hanya karena butuh doang. Misalnya aku butuh nih perhatian kamu, atau butuh apa dari kamu, support kamu. Pengen sih aku ngomong gitu, tapi kan aku takut kamu jadi marah karena aku mencari kamu saat butuh doang gitu. Aku juga nggak mau nyusahin kamu lagi. Terus ada yang memang di sini aku ngerasa kamu tuh sekarang kayaknya lagi bahagia ya sama hidup kamu. Mungkin gini kak, tante, om, dia ngerasa kamu udah happy dengan hidup kamu. Kamu kan udah lebih spiritual sekarang. Kamu menikmati hidup, menjadi diri sendiri, mencintai diri sendiri. Nah, dia ngasih ruang dan waktu ke kamu gitu, kayak ya aku tahu kamu lagi happy-happynya, lagi menerima karma baik, sedangkan aku lagi menjalani karma buruk gitu. Jadi ya aku harus ngasih ruang dan waktu buat kamu menikmati hidup kamu gitu. Meskipun kadang aku ngerasa kangen, aku rindu banget sama kamu gitu. Aku masih lihat-lihat kamu kok di media sosial, masih lihat-lihat foto-foto kamu, bahkan foto yang aku simpan itu masih aku lihat. Foto-foto kamu selama ini masih aku simpan, aku screenshot terus aku simpan. Ada yang kayak gitu. Ini beberapa kalian punya perbedaan ya, perbedaannya mencolok gitu. Memang ada yang beda karakter, ada yang beda suku, agama ya, ada beda ras kayak gitu, beda usia, beda finansial, beda status, atau beda alam ya. Beda planet ya. Ada sih kalian tuh yang ngerasa kita beda, sebenarnya kita tuh kayaknya nggak sama pola pikir kita. Cuma apapun perbedaan kalian itu sebenarnya satu koneksi, satu frekuensi, sebenarnya gitu ya. Ini beberapa kalian, kalau kalian berbeda, kalian itu sebenarnya sama-sama kuat di dalam identitas masing-masing. Contoh, dia kuat dengan budayanya, kamu kuat dengan budaya kamu. Dia kuat dengan tradisinya, kamu kuat dengan tradisi kamu. Dia kuat dengan kepercayaannya, kamu kuat juga dengan kepercayaan kamu. Jadi sebenarnya agak sulit memang ya bersama. Tapi secara batin ini cinta banget ya.
kita saling mencintai gitu. Cuma kita hidup sesuai dengan realita, makanya kita kayak gini, jadi saling menyakiti gitu. So sekarang kembali ke diri masing-masing aja ya. Memang ada yang orang kayak ya, terkadang kita harus mengalah sama keadaan karena keadaannya sudah seperti ini, ada yang lain, ada begini begitu, perbedaan segala macam, ya kita harus mengalah untuk kebaikan bersama. Tapi ada juga yang memang pola pikirnya ya, kita bisa loh berdua menjalani semuanya, ayolah berjuanglah gitu. Ada memang yang kayak gitu, tapi ada juga yang kayak aku bilang tadi. So ya, kenali dulu lah dia lebih dalam. Sebenarnya kalau kamu merasa dia kejam, ya dalam hatinya itu, batinnya itu sebenarnya tersiksa. Karena ya aku bisa aja aku bilang aku harus realistis, tapi batinku sebenarnya hancur-hancuran loh, sakit banget loh sebenarnya. Nggak ketemu kamu, nggak bicara sama kamu, cuma aku denial itu ya, aku menolak rasa itu. Berat banget ya. Kalau udah batin-batin gini, ansyang. Nah, dia bilang gini, aku merasakan cinta yang benar-benar cinta itu adalah cinta yang dari kamu gitu. Maksudnya, nah keluar nih, sweet banget. Oh my god, jadi baper deh yang bacanya. Ya nih energi yang aku baca ya sweet banget ini. Ada true love ya. True love itu cinta sejati, kan aku baru ngomong. Dia merasa cinta yang benar-benar cinta itu dengan kamu. Dia baru merasakan cinta yang benar-benar sejati itu dari kamu. Istilahnya kayak ya, gue juga punya kok pengalaman, atau gue punya kok kisah-kisah percintaan. Gue pernah baper kok sama orang, gue sempet juga kok sama yang lain gitu, atau dealing sama yang lain. Tapi honestly sejujurnya ya, batin gue connect banget loh sama lo. Batin gue connect banget sama lo ya, Marimar. Sergio. Kadang cinta sejati itu susah memang dideskripsikan pakai kata-kata. Itu hanya bisa dirasakan, apalagi kalau ini udah menembus batin, seperti ikatan batin, seperti koneksi spiritual ya. Itu kan hanya orang yang merasakan lah yang ngerti gitu kan. Hanya kita yang tahu. Kita. Gitu. Jadi ya, aku rasa orang ini dalam batinnya pengen bilang ke kamu, mungkin aku bisa memendam semua ini sangat lama. Bahkan nanti sampai lanjut usia, aku akan memendam ini. Tapi ya, itu aku pendam mungkin karena keraguanku, karena ketakutanku, atau karena kebaikan bersama, atau bisa memang karena egoku, kerasnya aku sama diriku sendiri, dan sama kamu. Tapi ya, dari batinku terdalam, kamu pasti melihat, atau kalau kamu merasakan dari batinku, ya aku sangat-sangat cinta sama kamu ya. Mungkin cinta ini akan terus ada sampai ke depannya. Meskipun aku sulit melakukan apa-apa ke kamu, meskipun nanti semuanya sudah semakin rumit, tapi ya cinta ini tetap ada buat kamu. Jadi kalau kamu merasa kadang kamu teringat aku, kadang kamu bermimpi tentang aku, atau kamu merasa aku memantau kamu, ya itu semua benar gitu. Memang aku tuh di batin terdalam gak bisa melepaskan kamu gitu. Hanya fisikku aja yang bisa melepas kamu, tapi batin ini gak bisa ya. Entah koneksi yang kayak gimana ini, aku ngerasa pokoknya ini batin udah milik kamu sebenarnya. Raga aja yang mungkin lepas dari kamu gitu. Oke. Ya itu sih, sedih. Oke, nanti lanjut lagi lah bahas kayak gini.
kita cek lagi lebih selanjutnya ya. Sekarang aku baca cirinya, mungkin di dia atau kamu, kalian atau beberapa ya. Bisa dia, bisa kamu. Ini huruf dulu ya, di nama dia atau nama kamu. Kalian mungkin. Ini aku ambil tutup mata ya. Udah belum ya? Udah cukup lah ya. Oke. Baiklah. Disimak ya tante, om, kakak. Ada huruf W, ada M, ada U, ada S lilin, ada S ya. Ini ada huruf I. Oke, I. Ada R Rudolfo ya. Ada Rudolfo, Rangga, ada Rosalinda, ada C, ini C ya. C, ciao Bella. Ada V atau V. Oke. Ini ada E. Ada F. Ini ada F ya. K. Ada K, ada X. X ini orang lama ya. Oke, ada P. Paijo. Ada T. Ada D. Ada L. Ini L. Ini ada N. Ada Z. Oke, ya. W M U S I R C V E F K X P T D L N Z. Gitu. Sekarang tempatnya bisa dia, bisa kamu, bisa kalian, beberapa aja berkaitan ya. Pernah kesini, pengen kesini. Papua. Ada Jogja. Kendari. Ternate. Ini ada Aceh. Madiun. Oke. Ada Batam, Kalimantan, Singapura, oke. Sumedang, wah. Surabaya, oke Rek, oke lah. Apa lagi ya? Ini ada Medan. Halo Medan, mantap kali. Oke. Ini tuh ya, ada Jakarta, ada Ambon ya, Ambon, Jerman. Mungkin ada pengen ke situ. Ini juga ada Thailand, jumping card tadi ya. Ada Hong Kong, oke. Amerika, USA. Ada Garut, Brebes, ya. Ada Australia, Pontianak, Afrika ya.
ya. Wonosobo. Oke. Ya, ada Gresik ya. Bekasi. Mataram. The last one is Malang. Jadi beberapa aja yang cocok. Ini bottom of the decknya China. Ini bisa vice versa. Makasih ya udah nonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.